Sesuai dengan konsep pembangunan Garbarata atau Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Daratan dan Lautan atau Kepulauan yang digagas Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abu Nawas, Sulawesi Tenggara saat ini semakin bergeliat dalam membangun untuk menjadi provinsi yang maju dan mandiri. Saat ini, pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara bertumpu pada pembangunan sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang arahnya untuk menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pilar masa depan Indonesia maju. Sejumlah capaian positif juga sudah mulai terlihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, mulai dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,45 poin pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 71,66 poin pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 0,80%, melebihi target RPJMD sebesar 70,60 poin. Kondisi ini berbanding seimbang dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia sebesar 71,94 poin pada tahun 2020 dan naik menjadi 72,29 poin pada tahun 2021. Untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tenggara, pemerintah melalui program Sultra Cerdas hingga saat ini masih terus menggelontorkan dana APBD untuk beasiswa pendidikan siswa, mahasiswa diploma, S1 sampai S3, profesi guru, dan umum. Tahun 2021 lalu diberikan insentif kepada 3.750 orang guru dengan anggaran 22 miliar 500 juta rupiah untuk beasiswa 20 orang guru SLB yang mengikuti pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar. Di tahun 2022 ini, beasiswa Sultra Cerdas telah diberikan kepada 88 orang ASN yang menempuh pendidikan lanjutan S1, S2, dan S3 dengan total anggaran sebesar 2 miliar 40 juta rupiah. Beasiswa lainnya juga diberikan kepada 4.577 siswa SMA dan SMK se-Sultra yang dinilai berprestasi namun tidak didukung kondisi perekonomian keluarga yang memadai. Saat ini pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya terhadap 225 SMA dan 105 SMK se-Sulawesi Tenggara. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,54 tahun di tahun 2021. Pertumbuhan perkembangan pendidikan semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini kita lihat dari kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, peningkatan mutu pendidikan yang awalnya pada tahun 2018 kualitas atau mutu pendidikan Sulawesi Tenggara itu berada di urutan keempat ke bawah dari 34 provinsi. Saat ini kita sudah berada dalam posisi tengah, dalam posisi rapor mutu kita berada pada posisi 17 dari 34 provinsi. Program Sultra Sehat dijalankan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Secara umum, indikatornya memperlihatkan grafik dengan angka cukup baik, seperti menurunnya angka kematian bayi dari 456 kasus pada tahun 2020 menjadi 411 kasus pada tahun 2021. Sedangkan kasus gizi buruk juga tercatat menurun dari 471 kasus pada tahun 2020 menjadi 105 kasus pada tahun 2021. Kondisi tersebut juga berpengaruh positif pada penurunan angka stunting di Sulawesi Tenggara dari 18,9% pada tahun 2020 menjadi 16,2% pada tahun 2021. Hampir mencapai penurunan target prevalensi stunting nasional tahun 2018-2024 sebesar 14%. Angka harapan hidup juga kembali meningkat dari 71,22 tahun di tahun 2020 menjadi 71,27 tahun pada tahun 2021. Melalui program Sultra Beribadah,
Pemerintah provinsi juga berupaya meningkatkan pembinaan serta kualitas iman dan takwa seluruh masyarakat. Pada tahun 2021, disalurkan anggaran hibah pembangunan 45 rumah ibadah, serta 11 badan atau lembaga keagamaan di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total anggaran 5,4 miliar rupiah. Tahun ini kembali dianggarkan dana hibah sebesar 14 miliar 304 juta rupiah yang diberikan sebagai biaya pembangunan 137 masjid, 12 pondok pesantren, 10 pura, dan 1 rumah peribadatan. Apresiasi juga diberikan pemerintah kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang memiliki prestasi di berbagai bidang, utamanya di bidang olahraga. Atlet dan pelatih yang berlaga pada PON ke-20 di Papua beberapa waktu lalu diberikan reward dengan nilai total 6 miliar 444 juta rupiah. Kepemimpinan Ali Mazi dan Lukman Abu Nawas juga mampu membawa laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,10%. Setelah sebelumnya mencapai angka 0,65% akibat dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Padahal, sebelumnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2019 berada pada angka 6,50%. Dukungan pemerintah dalam dunia usaha juga tidak kalah pentingnya, sehingga membuat iklim investasi di Sulawesi Tenggara tumbuh dan berkembang positif setiap tahun. Jika tahun 2019, modal asing dan modal dalam negeri yang diinvestasikan di Sulawesi Tenggara berjumlah 18,64 triliun rupiah. Pada tahun 2020, nilainya meningkat menjadi 21,13 triliun rupiah dan kembali naik menjadi 27,93 triliun rupiah. Hal ini juga membuat rekrutmen tenaga kerja semakin besar. Pada tahun 2019, sektor penanaman modal Sulawesi Tenggara mencatat 9.495 orang menjadi karyawan pada usaha baru yang berinvestasi di bumi Anoa. Jumlahnya kemudian meningkat kembali menjadi 9.832 orang di tahun 2020 dan kembali naik menjadi 16.024 orang pada tahun 2021 lalu. Kondisi ini kemudian berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang sempat naik menjadi 4,5% pada tahun 2020 dari 3,5% sebelumnya di tahun 2019 dan kemudian menurun hingga mencapai angka 3,9% pada tahun 2021. Penurunan angka pengangguran juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah industri kecil menengah yang terus meningkat. Tren positif pertumbuhan IKM terlihat di tahun 2022 yang berjumlah 14.786 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 49.318 jiwa. Dengan nilai produksi meningkat dari 2,6 triliun rupiah menjadi 2,7 triliun rupiah di semester pertama tahun 2022. Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara juga telah dilirik 25 negara yang menjadi tujuan ekspor dengan 5 negara utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Korea Selatan, dan Vietnam. Dengan sebagian besar wilayahnya berupa perairan, produksi perikanan Sulawesi Tenggara di tahun 2020 berjumlah 508.737 ton atau senilai 13 miliar 465 juta rupiah lebih. Sedangkan di perikanan budidaya yang menghasilkan produk ekspor unggulan berkualitas dari Sulawesi Tenggara seperti ikan bandeng, rumput laut, dan udang Vename, produksinya berjumlah 381.690 ton atau senilai 4 miliar 458 juta rupiah. Pemerintah pusat menjadikan beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pengembangan proyek strategis nasional, yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus pertambangan aspal di Kabupaten Buton, proyek pengembangan Indonesian Konawe Industrial Park di Morosi, Kabupaten Konawe, dan proyek pengembangan smelter terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Saya kemarin juga cek di Buton. Data yang saya terima kira-kira 5 juta ton per tahun. Kita punya aspal kok. Saya cek ke lapangan, ternyata nggak ada industrinya di situ. Baru satu yang produksinya hanya 100.000 ton per tahun. Itu peluang. Kalau Bapak Ibu mendengar seperti ini, oh peluang, wah.
investasi, industri aspal. Itu kita baru berbicara kebutuhan dalam negeri loh. Kalau ekspor tambah ekspor, gede banget. Deposit aspal kita itu ada 662 juta ton. Yang dibiarkan, malah kita impor. Pada tahun 2021, Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 3,30% jumlah luas lahan panen padi. Dari 139,69 ribu hektar sawah pada tahun 2020, menjadi 129,27 ribu hektar sawah. Namun, produktivitasnya berbanding terbalik dan meningkat sebesar 1,41% dari 532,77 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 540,29 ribu ton pada tahun 2021. Kenaikan jumlah produktivitas ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam hal infrastruktur pertanian di berbagai wilayah. Selain itu, bantuan bibit serta pupuk juga diberikan sehingga produktivitas tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar juga berupaya dipenuhi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara telah mencapai 99,58%. Sementara sebagai salah satu pendukung roda perekonomian daerah, Bank Sultra juga terus berbenah untuk berjalan dalam koridor positif. Sejak tahun 2018, nilai aset Bank Sultra terus meningkat dari 7 triliun 50 miliar rupiah menjadi 12 triliun 56 miliar rupiah di tahun 2021. Laba bank milik pemerintah daerah Sulawesi Tenggara ini juga berhasil membukukan laba sebesar 216 miliar 886 juta rupiah di tahun 2018 dan naik menjadi 271 miliar 542 juta rupiah pada tahun 2021. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah provinsi juga terus menunjukkan perkembangan positif. Selain mampu membantu kredit modal usaha masyarakat Sulawesi Tenggara, laba bank yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten kota ini hingga Agustus 2022 telah mencapai 7 miliar 109 juta rupiah dengan aset sebesar 243 miliar 488 juta rupiah. Di Sulawesi Tenggara, saat ini terdapat jalan sepanjang 12.864,84 km yang terbagi atas jalan negara sepanjang 1.495,84 km, jalan provinsi 109,28 km, dan jalan yang menjadi tanggung jawab 17 kabupaten kota sepanjang 10.359,72 km. Hingga tahun 2022 ini, sepanjang 4.054,04 km diantaranya sudah berstatus baik. 3.834,73 km berstatus sedang, 3.259,93 km rusak, dan sisanya sepanjang 1.716,14 km rusak berat. Dari total panjang jalan di Sulawesi Tenggara tersebut, sepanjang 1.009,28 km merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan telah diaspal dengan baik sepanjang 733,85 km. Sementara 271,34 km sisanya masih dalam tahap perbaikan yang akan segera dituntaskan. Pada tahun 2021, sejumlah jalan penghubung batas antar kabupaten dan wilayah dalam Provinsi Sulawesi Tenggara direhabilitasi. Sedangkan pembangunan Jalan Kendari Toronipa, yang merupakan proyek strategis daerah saat ini, sudah mencapai 90% dari total panjang 14 km yang direncanakan. Pembangunan jalan yang akan menjadi jalan pendukung utama kawasan pariwisata Pokori Toronipa ini dilengkapi dengan sejumlah ikon wisata, mulai dari pintu gerbang dan bundaran air mancur yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 ini.
Dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan diwujudkan dengan merampungkan pembangunan perpustakaan modern yang telah dilengkapi dengan ruang internet dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan digital dan modern. Gedung perpustakaan modern bahkan telah mampu mengakomodir jumlah pengunjung yang semakin meningkat. Saya kira ini salah satu terobosan yang sangat luar biasa. Perpustakaan itu sebenarnya bukan cuma pergi membaca buku di sana, tetapi perpustakaan itu bisa juga digunakan oleh pegiat literasi-literasi yang lain, entah itu untuk diskusi atau misalnya berbagi pengetahuan, pengalaman. Jadi di situ banyak yang bisa dikerjakan. Perpustakaan Sulawesi Tenggara adalah salah satu yang boleh dikatakan itu multiguna. Sejak bulan Mei hingga bulan Juni 2022 lalu, tercatat tambahan pengunjung dari 844 orang menjadi 3.198 orang, meskipun masih didominasi oleh pengunjung non-anggota. Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah merampungkan pembangunan rumah sakit khusus jantung dan pembuluh darah Oputa Yiko, yang pertama di kawasan Indonesia Timur. Pembangunan yang berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektar, progres pembangunan rumah sakit ini telah mencapai 80% dan ditargetkan rampung tahun 2022 hingga mampu mendayagunakan tenaga kesehatan untuk melayani kesehatan masyarakat di tahun 2023. Progres kita sudah mencapai 90%, yang mana seperti terlihat di belakang bagaimana kita sudah memasuki pekerjaan-pekerjaan finishing, pekerjaan arsitektur, dan juga untuk melengkapi pekerjaan lift, electrical, mechanical. Sebentar kita masuk ke dalam, akan kita tinjau kondisi rumah sakit kita, insya Allah Desember sudah siap pakai. Kami sudah mempersiapkan sumber daya manusia kesehatan yang sudah kami kirim untuk diberikan pelatihan secara khusus di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit PON. Pembangunan rumah sakit jantung ini tentunya sangat bermanfaat saya kira ya, karena kita tahu bahwa pasien-pasien jantung di Sulawesi Tenggara ini cukup banyak. Jadi dan kadang-kadang kita harus merujuk ke luar. Untuk menghormati dan mengenang sejarah perlawanan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dalam memimpin Kesultanan Buton dan melawan penjajah Belanda, dibangun pula Monumen Oputa Yiko di Kota Mara, Bau-Bau. Selain itu, pemerintah provinsi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman juga melakukan penataan prasarana, sarana dan fasilitas umum atau PSU yang menyasar sejumlah kawasan pemukiman melalui usulan-usulan kebutuhan yang dinikmati langsung oleh masyarakat. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan modern diaplikasikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Anoa. Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP juga menjadi reward tersendiri bagi pemerintah provinsi yang kembali diraih ke-9 kalinya di tahun 2021 lalu karena baiknya kinerja keuangan di lingkup pemerintah provinsi. Di Sulawesi Tenggara saat ini terdapat 2.067 keragaman daya tarik wisata yang terdiri dari 881 wisata budaya, 1.082 wisata alam, dan 104 wisata buatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 239 desa wisata yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Dan terakhir, 2 desa wisata, yaitu Desa Limbowolio Kelurahan Melai di kawasan Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, dan Desa Wisata Sumbersari dengan air terjun Moramo yang estetik di Kabupaten Konawe Selatan, meraih anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 kategori 50 Desa Wisata Terbaik. Berkolaborasi dengan Dekranasda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempromosikan 3 subsektor prioritas ekonomi kreatif Sulawesi Tenggara dengan mengikuti sejumlah event nasional dan internasional, seperti Indonesia Fashion Week, Jember Fashion Carnaval, hingga menampilkan budaya Sultra Tari Lumense Garbarata dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Negara beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Joko Widodo dengan mengenakan pakaian adat Kesultanan Buton. Dalam rangka pengendalian, monitoring, dan evaluasi jalannya proses pembangunan di Sulawesi Tenggara, Biro Administrasi Pembangunan
yang sesuai fungsinya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan menggelar rapat-rapat koordinasi yang melibatkan baik OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara serta para kepala daerah di 17 kabupaten kota. Dalam 4 tahun terakhir, pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berjalan dalam koridor yang telah disepakati bersama dalam Musrembang dengan melibatkan seluruh stakeholder hingga kabupaten kota, sehingga bisa dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan strategi, serta arah kebijakan program prioritas pembangunan sesuai visi dan misi, serta realisasi pembangunan daerah dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD juga dipengaruhi oleh pendanaan yang bersifat indikatif. Kendati demikian, semua upaya tersebut akan bermuara pada satu kepentingan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga terwujud Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat.